Rutinitas jualan di kantin sekolah. Hai, assalamualaikum. Temenin aku Day in My Life part 1 ya. Baru pertama kalinya nih aku bikin A Day in My Life. Ceritanya ala-ala kayak orang-orang gitu. Nah, di sini aku mau ceritain aku jualan di kantin sekolah SMP, SMA, sama SMK. Dan di sini aku datang itu pagi-pagi jam 5:30 karena kan aku kalau datang itu kan aku semua ngadon, semua bikin olahan itu aku dari sana bikin, enggak kayak orang-orang kan yang dari rumah udah bikin gitu. Karena aku kan persiapan udah gitu, karena menunya aku ya lumayan ya, alhamdulillah menunya agak banyak. Nah, di sini aku mau ceritain nih aku jualan apa aja. Dan aku di sini jualan Indomie, terus mie Sakura itu loh yang kayak mie gaul gitu. Kalau di kalian tempatnya apa ya kalau yang namanya mie Sakura? Terus aku jualan takoyaki, aku jualan roti bakar, risol mayo, terus aku juga jual dadar gulung, kebab, sama sempol ayam, sama dimsum. Dan aku juga jualan kentang goreng juga, sama jualan siomay. Semuanya itu aku bikin sendiri. Makanya karena kalau aku datang pagi-pagi tetap aja aku merasa kayak kesiangan gitu loh. Padahal aku udah datang pagi. Ya karena mungkin kan menunya saking ini ya, aku dadakan gitu bikinnya. Nah, di sini juga tuh ada teman-teman tetangga aku jualan juga. Di sini kantinnya ada 9 kantin, yang ada yang jualan nasi uduk, gorengan, terus ada yang jualan bakso gelas gitu. Terus ada yang jualan mie ayam, makaroni basah, makaroni kering, sama ada yang jualan jasuke. Dan ada yang jualan spaghetti, seblak, sama ceker mercon kayak gitu. Di sini sih komplit sih. Nah, alhamdulillahnya di sini anak-anaknya itu ada yang masuk siang dan pagi. Nah, di sini aku lagi beres-beresin per SS-an ya. Aku juga jualan SS juga. Cuman di sini aku jualan SS-nya yang 1.500 kalau di plastik, kalau 2.000 SS-nya di gelas kayak gitu, di cup gelas gitu. Paling aku jualan SS-nya kayak teh jus, teh sisir gula batu, marimas kayak gitu-gitu sih. Enggak kayak yang pop es yang di blend gitu, Milo di blend enggak. Karena kan tetangga aku juga kan ada yang jualan pop es, ada yang jualan Milo di blend. Maaf banget ya teman-teman, karena kalau aku ngomongnya agak-agak belepotan karena emang baru pertama kalinya banget aku bikin video dan bikin ala-ala A Day in My Life kayak gini. Oh iya, di sini juga aku baru 3 bulan jualan di kantin sekolah ini. Kan emang ini juga kantinnya kan karena baru. Sebelum jualan di kantin aku juga jualan di rumah, di depan rumah kayak gitu. Terus aku juga masang Shopee Food, GoFood kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah banget aku jualan di kantin. Aku juga di kantin dari jam 5:30 sampai jam 4:30. Karena kan anak-anak kan ada yang masuk pagi sama siang ya, jadi pulang-pulang 4:30. Nah, alhamdulillah banget nih aku di sini juga seneng sih ya. Seneng dengerin anak-anak yang suka minta buru-buru, yang teriak-teriakan. Karena kan emang mereka itu istirahat paling 20 menit atau 15 menit. Pokoknya alhamdulillah masya Allah banget sih. Ini bener-bener banget gitu. Capek tapi nggak berasa gitu capeknya, karena ya kalau dagangan, kalau orang dagang itu kalau rame itu tuh nggak berasa capeknya gitu, kayak seneng gitu. Di sini juga nanti aku nggak terlalu banyak ngerekam karena aku baru bikin sempol ayam sama takoyaki itu nggak lama ada anak-anak yang beli, alhamdulillah banget nih penglaris. Kalau sore juga aku dibantuin sama suami aku karena kan kalau sore itu tuh anak-anaknya padet banget ya, aku udah nggak sanggup banget gitu kalau sendirian tuh aku nggak bisa, karena anak-anak itu kalau masak Indomie ada yang 2, ada yang 1, jadi sekali masak tuh 5, 6 kayak gitu kan. Jadi kan aku juga harus dibantu juga sih, nggak bisa sendiri. Belum aku ngelayanin SS-nya, belum aku bikin roti bakarnya, belum aku goreng-goreng risol kayak mayo kayak gitu, belum aku juga yang lain-lainnya gitu. Makanya aku kalau pagi-pagi sih aku sendiri kalau pagi-pagi, karena kalau anak-anak pagi itu nggak terlalu banyak kayak anak-anak siang. Tapi sih di sini bener-bener aku ngerasa bersyukur banget. Kadang aku juga ngerasa kayak dikejar-kejar banget sama waktu. Kadang kalau pagi-pagi kan aku dari pasar itu jam 5 aku udah ke pasar, pulang dari pasar aku nganterin anak sekolah. Habis nganterin anak sekolah itu aku langsung ke kantin. Dari kantin itu kadang aku ada aja yang lupa, kayak entah apa, yang lupa perabotan barang-barang yang lupa ketinggalan di rumah. Di sini aku mau mulai bikin sempol ayamnya sama kebab. Kalau kebab itu aku dagingnya daging kebab yang di abang-abang itu, udah bener yang di abang-abang yang pakai yang itu. Cuman kan kalau aku itu nggak ada buat pembakaran yang kebab kayak gitu loh, aku masih manual karena kan selagi masih bisa ya aku
usahain gitu. Jadi aku kadang suka udah bikin di rumah, aku potong-potongin dagingnya, kadang aku dibawa ke kantin dagingnya. Cuma kan kalau kayak gitu kan repot, kalau daging kebab itu nggak bisa lembek sedikit, karena dia kalau lembek sedikit dia potongnya susah, emang dia harus beku. Makanya aku kadang kalau dari rumah itu bawa daging kebab, aku langsung buru-buru dipotong. Nah ini aku lagi bikin sempol ayam, aku lagi nyetak-nyetakin sempol ayam, ntar dia nungguin mekar. Nanti kalau mekar dia tuh gede gitu loh, ngembang. Sempol ayam juga makan banget, boros banget sama telur, boros juga sama minyak. Udah gitu kan kalau bekas minyak sempol ayam itu apa ya, berbusa minyaknya. Mungkin karena dari telur ya, karena kalau goreng apapun kalau dari telur kan pasti minyaknya bakalan berbusa. Nah ini aku lagi mau bikin kebab. Kalau kebab ini aku semuanya belinya di agen khusus kebabnya, ada kayak kulitnya, tortillanya kayak gitu, dagingnya semua, sama sayuran lettuce, semua itu aku dari agennya sih sekaligus. Jadi aku kalau beli sekali buat seminggu aku jualan gitu loh. Cuman aku tambahin lagi pakai makaroni. Aku di sini sih jualan serba 5.000, kayak takoyaki 5.000, isi crab stick pakai ikan cakalang yang katsubushi itu, roti bakar 5.000. Kalau risoles mayo aku jual 2,5, dadar gulung 2.000. Kalau indomie gitu 5.000. Sempol ayam aku juga masih jual 1.000-an. Kayak dimsum aku jual 5.004. Ya standarnya sih, namanya anak-anak sekolah kan standarnya ya paling 5.000 kayak gitu. Gitu dalamnya aku kasih saus tomat, saus pedas, sama mayones. Karena aku juga ngasih saus nggak terlalu banyak kan, karena anak-anak itu juga kadang suka luarnya dikasih saus lagi. Jadi aku asal aja gitu loh ngasih saus di dalamnya. Aku paling boros banget sama saus. Mungkin anak-anak pada suka juga ya, namanya anak-anak masih segede gitu kan, paling lagi doyannya ada yang suka pedas, ada yang enggak. Jadi kalau saus tomat, saus pedas, mayones sama kecap itu aku taruh di meja depan yang buat anak-anak duduk gitu. Jadi biar anak-anak itu tuh bisa ngambil semaunya dia, takarannya dia. Nah ini daging kebabnya udah aku potong-potong, udah aku goreng-gorengin, tinggal aku masukin aja, nanti aku gulung-gulung. Oh iya, buat teman-teman, salam kenal, sehat-sehat ya. Pokoknya semangat ya buat kita semua yang pejuang rupiah. Pokoknya aku bingung mau ngomong apa lagi. Dan di sini juga aku nggak terlalu banyak video yang aku bikin takoyaki, bikin adonan takoyaki, bikin yang lain-lainnya, karena kan namanya juga aku sibuk banget. Jadi nanti deh insya Allah aku bakalan bikin video aku cara bikin takoyaki, terus aku bikin olahan adonan buat dimsum, buat sempol ayam, sama buat yang lain-lainnya. Karena di sini kan aku baru banget pertama kalinya, jadi aku agak-agak kegok juga. Udah gitu kan aku masih agak-agak malu ngasih. Nah pas di sini tuh aku tuh nanti ada yang beli ya, penglaris pertama. Aku tuh nggak videoin lama, ntar aku langsung matiin, aku umpetin HP-nya. Tapi kata anak-anak kayak gini, udah sih tante nggak apa-apa, bikin aja, nggak usah malu-malu. Aku juga digituin sih sama anak-anak. Masya Allah banget pokoknya. Nah ini kebabnya bentar lagi udah mau jadi. Cuman jadi aku kalau bikin itu nggak sekaligus sampai sore gitu, nggak. Jadi aku kalau bikin kebab itu kayak aku bikin pagi-pagi 20 piece kebab, kadang 25. Nanti buat anak-anak siang aku ngolah lagi. Jadi aku tiap hari kayak gitu, ngolah aku buat anak-anak pagi, istirahat pagi. Ntar kalau anak-anak istirahat pagi udah pada habis, aku ngolah lagi buat anak-anak, nanti anak-anak yang masuk siang. Nah ini sempolnya udah mateng, nanti tinggal aku balik-balikin dulu biar rata dia. Jadinya dia kalau udah matang itu gede ngembang. Aku matiin dulu kompornya, aku pindahin deh ke tempatnya. Di sini juga aku bikin sempolnya nggak semua, aku cetak semua. Jadi aku separuh dulu karena habis ini juga aku ada yang penglaris pertama. Nah ini penglaris pembeli aku pertama, pokoknya dia pelanggan setia aku banget. Nah ini takoyakinya, makanya ntar aku abis dari sini nanti aku pindahin ke sampingnya tuh ke penggorengan, ntar aku goreng lagi. Nah ini ada yang beli sempol, alhamdulillah masya Allah banget ya, semangat.